Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini suara mesin kasar ya. Padahal ini cuacanya cukup dingin. Tapi ya ini suara mesin kasar. Padahal jalan tadi dari awal berangkat juga nggak terlalu kencang. Tapi ya dari kantor tadi suaranya juga sudah kasar. Jadi kayaknya ini oli Castrol Neutron ini ya bisanya cuma 200 km saja walau sudah tambahi minyak goreng. Tapi ya wes teruskan nanti aja lah di tren ini. Jadi penulis mau drain ya oli Castrol Neutron pemakaian 400 km. Suara mesin kayak gini. Kalau dari cirinya ini, dari ciri suara mesin dimatikan tadi, olinya sudah menghambat ya. Kayaknya olinya sudah menghambat. Jadi ya wis lah, sudah waktunya di drain. Berarti umurnya sekitar 300 km-an. 400 itu telat ya. Ya sini penulis drain dulu nih. Entah mengapa ya, fuel dilusinya kayaknya berkurang ya. Tapi buihnya juga masih banyak. Jadi pakai minyak silikon ya. Terus untuk oli penggantinya adalah oli Win Formula untuk motor 20W50 Daso MA2 ini ya. Ini harganya seperti biasa. Kalau oli murah itu justru ada logonya ya, ditutup plastiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis pakai oli Win ya. Kalau posisi sekarang nih oli Win masih licin ya. Jadi lumayan halus. Terus tapi kayaknya termasuk minim aditif. Wajar sih, karena memang olinya ini adalah oli Daso MA. Jadi kalau oli Daso MA emang aditifnya nggak mungkin banyak.
Tapi ya nanti penulis akan teruskan reviewnya setelah ya nanti jalan agak kencang lah. Untuk oli kastrol neutronnya, oli kastrol neutron ini sayangnya nggak terlalu maksimal ya. Walau kemasannya sama dengan kastrol GPS, menurut penulis secara kualitas jauh sekali ya dari kastrol GPS. Yang terutama dari bahan olinya nggak istimewa. Mungkin mulai dari zaman itu sudah pakai bahan daur ulang mungkin, entahlah. Yang jelas nggak sama ya yang dengan kastrol GPS. Kastrol GPS disebut sebagai oli semi sintetik, sementara itu nggak ada sebutan sama sekali. Jadi kastrol neutron bisa jadi merupakan oli mineral. Oli mineral dijual harga mahal. Kenapa mahal? Ya mungkin karena dianggap sudah oli langka. Tapi menurut penulis nggak worth it ya, nggak layak pakai. Pemakaiannya sendiri di motor penulis bisa sampai 400 km ya sebenarnya dipaksakan. Ketika 200 km pun sudah sudah waktunya ganti. Tapi penulis biarkan dipakai anak embuh sampai berapa kilometer gitu ya, karena olinya sudah penulis campuri minyak goreng dan minyak silikon. Jadi kalau misalnya aus atau apa gitu nggak terlalu parah lah ya. Penulis punya pikiran seperti itu. Tapi tadi ya penulis nyalakan sudah ada tanda bahwa aditifnya betul-betul sudah habis, olinya sudah menghambat. Jadi ada ciri kalau mesin terhambat, ada ngungnya atau apalah di mesin. Ya wes itu aja lah soal oli kastrolnya. Untuk oli winnya sendiri ini ya khas oli Jaso MA ya. Jadi nggak makin lama makin halus. Mungkin karena minim aditif ya, karena memang oli Jaso MA menghindari aditif anti aus banyak-banyak untuk mencegah terjadinya slip coupling. Sebenarnya kalau pakai ZDDP aman loh ya, karena setahu penulis kalau ZDDP itu nggak masalah, jumlahnya cukup banyak di motor lagi. Ya terbukti dari oli-oli lama pun, oli mobil yang lama, oli mobil yang bikin suara mesin halus itu aman dipakai di motor lagi. Cuma setelah ZDDP diwajibkan dikurangi, yang menurut standar API itu 800 ppm, padahal dulu rekomendasi amannya ya 2000 ppm ya. Itu untuk keperluan balap padahal. ...2000 ppm, jadi sekarang cuma 800. Ya jauh lah ya. Sebagai hasilnya ya oli sekarang ZDDP-nya minim, anti aus pakai yang selain ZDDP. Ada yang pakai boron walau nggak banyak, paling ya cuma 50 atau berapa ppm, mungkin karena ada efek samping juga, karena iya namanya boron pasti ada bawaannya ya. Bawaan maksudnya penulis adalah dari antara fosfor dan sulfur. Padahal fosfor dan sulfur itu wajib dikurangi, diharuskan dikurangi di oli-oli modern. Kalau inginnya performa maksimal, memang butuhnya resep oli lama ya. Oli yang beneran menuruti standarnya API itu malah nggak sip.
dari performa tadi termasuk nggak sip ya. Entah mengapa di tarikan atasnya tenaganya berkurang ya, tenaganya jadi turun, padahal dia sebelumnya nggak gitu. Apa karena nggak licin? Nggak tahu lah. Tadi ya penulis lupa ya, rem belakangnya nggak pakem. Wah, nyesel beli kampas rem Fuboru. Nggak rekomendasi sama sekali oli Fuboru. Kampas rem belakang Fuboru atau kampas rem depan yang cakram merek Fuboru. Nggak rekomendasi, nggak peduli itu dapat palsu atau enggak. Daripada sama senasib kayak penulis dapat model yang kayak gini, mending hindari merek Fuboru. Kalau ada agennya Fuboru yang merasa nggak yakin, silakan kirimi penulis kampas rem yang baru tak cobain. Lek yo ora ilono, lek api ya dalem. Dan ini dari suara mesin kasar ya. Ini kayaknya kurang aditif ya. Kurang aditif. Bahan olinya kayak stabil. Entah lagi ya. Entah lagi. Ini penulis mau tambahi aditif aja. Gasoli G1000 ya. Kasarnya enggak kasar-kasar banget, enggak seperti kalau oli yang kualitasnya cepat rusak, masih termasuk stabil. Tapi yo dipakai kencang kasar ini, iya kayaknya emang kurang aditif ya. Jadi kalau untuk motor kalem-kalem mungkin oke, tapi kalau untuk kencang nggak oke. Sik penulis tambah aditif dulu lah. Warna merah ya. Ini Gasoli G1000. Di beberapa ganti oli ini nggak pernah pakai Gasoli G1000. Penulis sudah nggak rekomendasikan MTF lagi untuk campuran oli mesin karena kok pernah pakai roret kok nggak awet efeknya ya. Rem belakang nggak pakem sama kali, gak enak belas. Nyesel beli merek Fuboru. Harga lebih mahal dari merek-merek ecek-ecek yang lain, tapi kok parah. Katanya impor tapi parah. Kayak nggak pakai rem aja rasanya ini. Ya, ini artinya kalau kampas rem belakang nggak pakem gini, pakai rem depannya bakal lebih mengerikan. Karena apa? Untuk bisa menghentikan kendaraan lebih baik, jadi harus lebih awal pakai rem depannya. Sementara kalau motor pengeremannya masih belum mantep, grip ban depan itu masih minim, jadi harus jauh lebih berhati-hati kalau rem belakangnya nggak pakem kayak gini. Nah, setelah ditambahi oli samping Gasoli G1000, ini memang jadi lebih halus. Kayaknya memang ya, oli Win yang 4T Jaso MA 20W50, Win Formula Jaso MA ya, memang kurang aditif ya kayaknya ya. Karena sekarang setelah tambah aditif jadi halus, nggak ada ciri-ciri oli jadi makin encer. Suara tritikan masih termasuk minim, tapi mungkin ya kalau sudah mau nyampe kantor mungkin baru ketahuan ya olinya jadi lebih encer atau enggak.
tapi asak-asak RPM rendah minim, cuma ya itu tadi lah, agak minim aditif sehingga agak kasarnya agak sulit dijelaskan, tapi kelitikan ya, kelitikan gitu ya. Ya wes lah, itu aja. Jadi review oli Win Jaso MA itu untuk sementara penulis anggap bahan olinya cukup bagus, tapi dari sisi aditif nggak begitu bagus. Tapi emang sudah karakternya kalau oli Jaso MA itu aditifnya paling minim dari produk-produk dari versi yang lain. Jadi emang sudah dari pabriknya didesain oli Jaso MA itu aditifnya paling minim. Yang berikutnya yang lebih banyak itu ya oli Jaso MB. Cuma Jaso MB itu banyak aditif tapi yang versi murahan. Terus yang berikutnya oli mobil. Kalau yang merek bagus, aditifnya bakal lebih baik dari yang untuk motor matic. Terus ada tambahan lagi, antioksidasi lebih banyak, pembersihan kerak, deterjennya lebih banyak. Deterjen jangan disamakan dengan Rinso Soclean ya. Jadi penulis harapkan pemirsa nggak sembarangan nyampur Soclean, nyampur sampo, nyampur apapun, nggak sembarangan nyampur Soclean, Rinso atau sabun bubuk atau sabun cuci lain ke oli mesin, karena yang dimaksud deterjen itu bukan sabun cuci. Jangan disamakan dengan sabun cuci. Walau istilahnya sama-sama deterjen, arti deterjen sendiri merupakan ya apa ya, deter itu mengalihkan, gen itu agent ya. Entahlah itu apa benar asal katanya dari deter dan gen agent ya. Ya wes lah, itu aja ya. Rekomendasi enggak untuk sementara, rekomendasi kalau misalnya ditambahi oli samping. Oli sampingnya merek Gasoli G1000 atau Mesrania Super 2T. Mesrania 2T Super. Maaf ya, ternyata penulis salah ya. Sampai di sini ternyata olinya sudah mulai encer ya. Entah mengapa kok kualitas oli Win yang Jaso MA beda dengan yang oli PCMO-nya. Tapi ya sayangnya menurut penulis ini kualitasnya nggak bagus. Jadi ini penulis mau tambahi minyak goreng lah biar ya jadi halus. Tapi artinya oli Win Jaso MA itu entah mengapa ya nggak bisa seawet oli PCMO-nya Win Formula yang 20W50. Ini minyak goreng Alif campur ada minyak silikonnya ya. Lihat jari putih kan, itu minyak silikonnya. Langsung ya, setelah ditambahi minyak goreng Alif langsung halus, jadi ya rupanya sayangnya oli Win 20W50 Jaso MA itu enggak sip. Ini setelah tambahin minyak goreng Alif langsung licin ya, jauh lebih licin dari sebelumnya ya. Sayang sekali. Bagus dari aditifnya kurang, dari bahan oli juga kurang bagus. Entah mengapa kok bisa beda seperti itu. Entah apa yang nggak ada atau entah apa yang ditambahi di oli motor ya. Jadi kita nggak bisa percaya sama pabrikan. Emang bisa aja sama pabrikannya di ojo-ojoi sama sales aditif olinya, wah bagus ini, bagus ini, bagus ini, padahal bisa jadi hasil akhirnya malah lebih buruk ya. Sayang sekali.
Oli Win 20 W50 untuk sementara masih rekomendasi, walau belum tentu juga hasilnya akan selalu bagus ya. Bisa jadi produk baru nanti berubah resepnya ya, sama seperti oli Repsol ya. Penulis dulu coba bisa awet, entah kenapa kok sekarang jadi nggak awet. Ya wes lah, itu aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.